Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Qur'an. Malam ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-9 dari surah Al-Isra, urutan surah yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira wa anna allazina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum azaban alima. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah atau petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang senantiasa melakukan amal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami telah menyiapkan untuk mereka siksa yang pedih. Jadi pada dua ayat ini, ayat 9 dan ayat yang 10, Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan dua kelompok manusia. Yang pertama orang yang beriman, dan yang kedua orang yang tidak beriman. Sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengantar yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini. Kata Al-Qur'an berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Kemudian bentuk Al-Qur'an itu dimaknai sebagai isim masdar yang berarti bacaan. Tapi Al-Quran tidak hanya berarti bacaan. Al-Quran menunjukkan makna bacaan yang sempurna. Jadi sejak awal kita ini sudah diingatkan sesungguhnya bahwa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaksudkan untuk dibaca. Bukan hanya sekedar untuk dikoleksi, ya, bukan hanya sekedar untuk dijadikan sebagai hiasan, tapi diturunkan dengan maksud untuk dijadikan sebagai bacaan yang sempurna. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim isyarah, kata tunjuk yang dekat, hazal Qur'an, Al-Qur'an ini. Kata tunjuk ada yang menunjukkan sesuatu yang dekat seperti haza ini, ada yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Misalnya zalika yang artinya itu. Kalau Al-Qur'an menggunakan kata tunjuk, maka semuanya menggunakan kata tunjuk yang dekat. Hazal Qur'an. Ya, tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang menyebutkan zalikal Qur'an. Semuanya menggunakan kata tunjuk yang dekat, hazal Quran. Itu dimaksudkan agar kita ini benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dekat, ya, mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran dan menjadikan sebagai bacaan sehari-hari. Ya. Beda dengan kata kitab. Nah, kalau kata kitab yang digunakan, maka terkadang digunakan isim isyarah yang jauh. Misalnya di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitab, bukan hazal kitab. Penggunaan isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang jauh dimaksudkan untuk menunjukkan keagungan dan ketinggian kedudukan Al-Quran. Sesungguhnya kitab yang agung, yang tinggi kedudukannya itu, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi ketika dimaksudkan sebagai sesuatu yang dibaca sehari-hari, maka digunakanlah isim isyarah yang dekat, hazal Quran, bacaan yang dekat ini.
Ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ya, sekurang-kurangnya ada 8. Yang pertama dan paling utama tentu saja mengimani Al-Quran, bahwa dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mendasar. Ya, ada yang membaca Al-Quran, bahkan mempelajari Al-Quran, tapi tidak atas dasar keimanan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Ya, menjadikan Al-Quran hanya sebagai objek penelitian saja. Seorang muslim tidak seperti itu. Aktivitasnya dengan Al-Quran, interaksinya dengan Al-Quran itu diawali dengan iman. Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada pandangan yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamnya, ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tentu kalam seperti itu, ucapan seperti itu keluar dari keislaman. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tiadalah yang Nabi bacakan yaitu Al-Quran kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian interaksi kita yang kedua dengan Al-Quran setelah mengimaninya yaitu dengan membacanya. Dengan membacanya, maka disebutlah dia dengan nama Al-Quran, bacaan. Yang ketiga yaitu mendengar ketika Al-Quran itu dibacakan. Pada saat ada yang membaca Al-Quran, maka Allah memerintahkan untuk mendengar, menyimak dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka simaklah, dengarlah dengan seksama dan diamlah supaya kalian mendapatkan curahan rahmat. Kemudian yang keempat, interaksi kita dengan Al-Quran yaitu dengan mempelajarinya. Pada dua sisi, mempelajari cara membacanya dan mempelajari isi dan kandungannya. Cara bacanya dipelajari karena Allah memerintahkan warattilil Qur'ana tartilah. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, supaya membacanya tartil maka dipelajari cara membacanya. Kemudian dipelajari isi dan kandungannya. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tapi seperti disebut dalam ayat ini untuk dijadikan sebagai hidayah. Nah, supaya Al-Quran berfungsi sebagai hidayah, maka tentu mesti difahami isi, makna dan kandungannya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, mengajarkan apa yang sudah dipelajari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam yaitu menghafalnya, menghafal Al-Quran. Ya, semakin banyak ayat surah yang kita hafal, maka semakin tinggi kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran di hari kemudian, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilak inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah sambil menanjak di dalam surga dan tartillah dalam membacanya sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kamu hafal. Semakin banyak hafalan semakin tinggi kedudukan. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan keseharian. Dan yang kedelapan yaitu dengan menjadi pembela terhadap Al-Quran. Siapa yang membela Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan menjadi pembelanya di hari kemudian kelak. Nah, Al-Quran yang mestinya dekat dengan kita ini, yahdi lillatihi aqwam, memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus, ya, atau jalan yang sempurna. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai hidayah. Hidayah Allah kepada manusia itu ada beberapa levelnya. Yang paling rendah disebut dengan garisa atau naluri. Naluri itu adalah hidayah Allah kepada manusia. Dengan naluri ini misalnya seseorang tahu kapan saatnya perut diisi, ya, kita tahu kapan saatnya mata untuk dipejamkan. Itu karena Allah memberi kita hidayah. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah, repot urusan kita di dunia ini. Ya, tiba-tiba ada yang langsung tertidur, ya, karena tidak diberikan hidayah lebih dulu. Tapi alhamdulillah, ya, Allah memberikan hidayah, dikirim rasa ngantuk, sehingga kita tahu kapan saatnya mata itu dipejamkan.
dikirim rasa lapar, sehingga kita tahu kapan saatnya perut itu mesti diisi. Ya. Lalu hidayah yang lebih tinggi daripada naluri adalah hidayah yang berupa indera. Kasihlah kita mata, kasih kita telinga, dan indera yang lainnya. Lalu hidayah yang lebih tinggi lagi dibandingkan indera adalah hidayah yang berupa akal fikiran. Ya. Apa yang tidak bisa dijangkau oleh indera, akal fikiran kita mampu untuk menjangkauinya. Tapi bagaimanapun juga, akal fikiran itu ada keterbatasannya. Akal tidak bisa menjangkau hal-hal yang bersifat gaib. Sebelum kita ada di dalam rahim, di mana kita berada? Akal tidak bisa menjawab. Pada saat kita masuk di dalam kubur, apa yang kita alami? Akal tidak mampu menjawab, karena ini persoalan gaib. Nah, Al-Quranlah yang memberikan jawaban kepada manusia. Maka Al-Quran adalah hidayah yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Wa yubasyirul mu'minin. Allah juga menggembirakan orang-orang yang beriman, yang kokoh keimanannya. Siapa itu? Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu mereka yang senantiasa melakukan amal soleh, ya, amal yang sesuai dengan peruntukannya, yang dilakukan dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang seperti itu, Allah menjanjikan annalahum ajran kabirah. Ya, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman akan adanya kehidupan akhirat, a'tadna lahum azaban alima, kami telah mempersiapkan untuk mereka siksa yang alima, siksa yang pedih atau siksa yang menyakitkan. Ada beberapa sifat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyifati azab. Ada azaban azima, ada azaban muhina, ada azaban alima. Azaban azima adalah siksa yang besar, ya. Kemudian azaban muhina, siksa yang menghinakan secara batin. Sementara azaban alima adalah siksa yang menyakitkan secara fisik. Jadi orang-orang yang kafir itu akan mendapatkan siksa yang besar kuantitasnya, kemudian siksa yang menghinakan batin mereka dan sekaligus menyakiti fisiknya. Nah, misalnya digambarkan kalau azaban alima, siksa yang membuat sakit secara fisik, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kulitnya terkelupas, tulang belulangnya hancur, maka diganti lagi dengan kulit yang baru, dengan tulang yang baru, dengan daging yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab itu berulang-ulang kali. Nah, ini siksa yang menyakitkan secara fisik. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya ayat yang ke-11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Manusia itu seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Jadi doa itu kadang-kadang ada kekeliruan di dalamnya. Bisa keliru pada caranya, bisa keliru pada isinya. Misalnya yang keliru pada caranya. Dulu ada sahabat kalau berdoa, dia naik ke atas bukit, lalu teriak sekeras-kerasnya memanggil Allah SWT. Maka Nabi kemudian menegur, innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Kamu itu tidak berdoa kepada yang tuli, ya, yang bisu, tidak berdoa kepada yang buta, walakin tad'una sami'an basira. Tapi kamu berdoa kepada yang maha mendengar, berdoa kepada yang maha melihat. Maka tidak usah teriak-teriak seperti itu, ya. Ada yang keliru pada isi doanya, ya, keliru pada isi doa. Misalnya saja dulu ada sahabat yang sakit parah, ternyata karena doanya. Rasulullah SAW menyampaikan, kamu sakit begini karena doamu. Lalu sahabat itu mengingat-ingat, kemudian menyampaikan ke Rasul, ya Rasulullah, akhir-akhir ini ada sesuatu yang selalu saya minta kepada Allah, tapi saya tidak tahu kalau itu salah. Nabi tanya, apa doamu? Kata sahabat tadi, saya berdoa begini ya Rasulullah, Allahumma in kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah,
jika engkau bermaksud untuk menyiksa saya di akhirat, maka lebih baik segerakan, percepat saja siksamu itu di dunia. Kata Rasul, itulah doamu yang salah. Mengapa berdoa seperti itu? Mestinya kamu berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari siksa dunia dan siksa akhirat. Ya, jangan berdoa kepada Allah, ya Allah, siksa memang di dunia, asal jangan siksa saya di akhirat. Jangan. Kamu tidak mungkin kuat untuk menanggung siksanya Allah meskipun itu hanya di dunia saja. Ada lagi sahabat yang berdoa seperti ini. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, sayangi saya, sayangi juga nabimu, orang lain tidak usah disayangi. Kata Rasul, laqad tahajjarta wasan. Kamu sudah mempersempit yang sangat luas. Rahmanya Allah luar biasa luasnya. Masa kamu minta sayangi saya, sayangi Nabi, orang lain tidak usah disayangi. Apalagi sampai meminta hal-hal yang buruk, ya, untuk orang lain. Nah, jangan kita meminta yang seperti itu. Ya, meskipun dalam kondisi seseorang dizalimi, ya dia bisa saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang menzaliminya itu diberikan hukuman yang setimpal atas kezalimannya. Memang boleh seperti itu. Nah, itulah sebabnya Nabi mengingatkan supaya berhati-hati dari kezaliman. Ittaqi da'watal mazlum. Ya, berhati-hatilah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Karena antara orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu laisa bainahuma hijab. Tidak ada hijab, tidak ada perantara yang memisahkan antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah SWT. Doa itu mudah sekali diijabah oleh Allah SWT. Ya, tapi Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau dizalimi, diperlakukan dengan tidak baik, tapi beliau tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Bagaimana ketika Rasulullah SAW dilempari, ketika beliau dicaci maki, apa doanya Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka seperti itu karena belum tahu saja. Ya, ketika misalnya malaikat meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa saja kepada Allah agar Allah menghancurkan penduduknya Taif, apa jawaban Nabi SAW? Bukan itu yang saya inginkan malaikat. Arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda wa la yusyriku bihi syai'a. Justru saya berdoa kepada Allah, saya berharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak keturunan yang beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua. Nah, sifat manusia itu kadang-kadang dalam doanya bukan hanya yang baik yang dia minta kepada Allah, tapi sesuatu yang mengandung keburukan, yang mengandung kejahatan. Jangan. Karena doa, Bapak Ibu jamaah sekalian, senjata kita. Doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka pergunakanlah senjata ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Saya kira itu saja pengantarnya untuk kajian kita malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.